قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. المؤذن الصائم ينبغي أن يفطر أولا قبل أن يؤذن للمغرب. كان الحبيب عبد الرحمن المشهور فعل ذلك ويقول ضعف صوتي إذا لم أفطر أولا أو ما هذا معنى. Orang yang azan dan dia berpuasa semestinya berbuka terlebih dahulu sebelum azan. Jadi orang yang azan sebelum azan hendaknya ia membatalkan puasanya terlebih dahulu sebelum azan maghrib. Sebelum azan maghrib. Lah membatalkan bukan ditanek-tanek no. Makan kurma 1 nanti, makan lagi 2, makan lagi 3, nyeruput kopinya misalnya, tehnya dan sebagainya, baru azan. Enggak, sekedar membatalkan, ambil kurma selesai azan ya. Atau misalnya minum azan ya. Untuk apa? Untuk agar suaranya lebih semangat. Orang kalau puasa kan agak lemes suaranya, agak lesu, apalagi dibarengi dengan ngantuk. Biasanya orang lapar tuh ngantuk, pemenang yang lemu-lemu ya. Makanya nek poso itu mesti sampai maca Quran sampai turu ya. Jadi subhanallah, tidur itu baca Quran ya. Tidur baca Quran. Nah, husnudzonnya kan gitu ya, tidur baca Quran, padahal keturun saat baca Quran. Nah, tapi tidak pernah keturun saat makan itu ya. Tidak pernah belum temukan tuh saat makan keturun, tidak tahu. Tapi kalau mau baca Quran keturun, sholat keturun, ya, roha keturun, banyak, ya, banyak sampai kaget-kaget dewi. Kalau sing ngageti kaget dewi, ya. Supaya apa? Suaranya lantang, suaranya juga semangat, karena azan ini mengajak orang, ayo. Nah, kalau yang ngajak lemes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing tak teko ya males. Nah, yang ngajak lemes, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang tidur nggak bangun. Tapi coba yang ngajak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengarkan ini akan tergugah semangatnya. Yang bangun akan, yang tidur akan bangun. Yang bangun akan semangat untuk berangkat. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa menang untuk dawane tok. Allahu Akbar, Allah. Kadang wis pedot terus no. Lah ini nggak semangat kali, akhirnya nggak menggugah, nggak menarik seseorang untuk berangkat. Lah tujuannya orang yang adzan makanya disunahkan suaranya yang lantang itu untuk membangkitkan semangat yang males, membangkitkan semangat yang males. Tapi kalau suaranya cempreng pecah, ojo engko mikir rusak eman. Salon dirusak kabeh. Tapi kalau suaranya enggak cempreng, enggak pecah, enggak apa-apa, bagus. Nah, karena itulah Habib Abdurrahman al-Masyhur, beliau selalu adzan, Habib Abdurrahman al-Masyhur selalu adzan. Nah, tapi beliau kalau sudah puasa mesti membatalkan terlebih dahulu. Kenapa? Da'ufa sauti. Katanya beliau, suaraku hilang atau suaraku rendah. Nah, karena itu aku berbuka duluan. Kalau nggak berbuka duluan, suaraku akan rendah, pelan, nggak semangat. Sehingga aku berbuka duluan untuk supaya keras dan semangat. La takfi niyatun wahidatun likulli syar' alal mu'tamad walakin tusan. Wa fiha faidatan al-ula sihhatu shaumi yawmin nasiyata bitan niyah fiha alal madhhab Imam Malik. Athaniya akhdhuhul ajra kamilan walau mata qabla tamami syar' i'tibaran bi niyatihi. Puasa salah satu rukunnya
adalah niat. Sebagaimana setiap amalan, setiap perbuatan dalam ibadah itu diharuskan atau kebanyakan diharuskan untuk niat. Wudu harus niat, sholat harus niat, haji harus niat, umroh harus niat, zakat harus niat, puasa harus niat, dan yang lain sebagainya. Tanpa niat tidak sah. Kecuali sebagian amalan, sebagian perbuatan tanpa niat pun dapat apa, tanpa niat pun sah. Seperti adzan, mensucikan najis pakaiannya atau badannya, walaupun nggak niat tetap sah adzannya, juga suci pakaiannya atau badannya ya. Tapi kebanyakan butuh niat ya, karena itu Rasul SAW bersabda, innamal a'malu binniat, amal perbuatan itu sahnya dengan niat. Lah niat untuk puasa itu ada dua macam. Karena puasa ada dua macam, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah, niatnya itu mulainya, masuknya waktu niat dari terbenamnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Ya, dari terbenamnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Itu waktunya niat untuk puasa sunnah dengan segala macamnya. Baik itu Senin Kemis ataupun di hari-hari yang mulia seperti bulan Muharram dan yang lain sebagainya, dari terbenamnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Jadi hampir satu hari ya, hampir satu hari ya. Sebagaimana diambil dari cerita Rasul SAW ketika datang ke salah satu rumah istrinya, tanya ada makanan, nggak ada. Kalau begitu waktu puasa katanya Rasulullah. Nah, pagi sudah pagi, kalau kita ke puasa. Nah, itu karena apa? Puasa sunnah. Sehingga diperbolehkan walaupun niatnya itu baru jam 8, baru jam 9 atau jam 10 pagi. Yang penting dari terbitnya fajar sampai jam dia melaksanakan niat, belum makan, belum minum. Mari sarapan, entek rong piring, jam 09.00 aku tak niat poso ae wis. Tak niat poso, enggak jadi, enggak sah niatnya. Kenapa? Enggak jadi, karena sudah makan, sudah minum. Kalau belum makan, belum minum dan yang membatalkan puasa lainnya, kemudian jam 9 kerentek mau puasa, jam 10 kerentek mau puasa, belum melakukan apapun ini dari yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai saat itu niat puasa, jadi boleh. Boleh. Misalnya nih, misalnya ada yang niat puasa hari Kamis, niat puasa atau nggak niat puasa, nggak niat puasa, karena dikiraannya husnudon dia, ya hataman biasa untuk makan, biasanya untuk mangan hataman, kok subhanallah untuk mangan. Nah, wis kadung nggak niat poso misalnya, ini kan puasa sunnah kan, nggak makan dia, di hataman nggak dikasih air, nggak dikasih minum dan lain-lain sebagainya. Akhirnya karena dia nggak niat puasa, tapi dia belum makan, belum minum dan yang lain sebagainya sampai jam 10 poso ais, poso ais, jadi tidak apa-apa, walaupun tadinya dia belum niat puasa, tidak masalah karena puasa sunnah. Kalau puasa wajib, nggak bisa. Kalau puasa wajib harus dilakukan sebelum terbitnya fajar, dari setelah terbenamnya matahari. Jadi niatnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Antara itu orangnya harus melakukan niat. Antara terbenam dan terbitnya fajar, terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, dia harus niat. Harus niat. Lah niat itu bukan diucapkan, tapi niat itu di dalam hati. Kalau hanya sekedar mengucapkan tapi hatinya tidak ada keinginan kerentek mau puasa, maka nggak dianggap itu adalah niat. Tidak dianggap niat. Ucapannya aku meni poso, hatinya
Nggak ada. Apalagi misalnya dia mengucapkan atau kerentak dalam hatinya tapi belum masuk waktunya untuk niat. Sebelum maghrib dia niat dalam hatinya. Hah? Besok aku puasa. Sebelum maghrib. Setelah itu nggak niat dia, nggak sah puasanya. Kalau itu puasa wajib. Ya. Harus dilakukan sebelum, karena dalam hadis disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la soma atau la siyama man lam yubayyiti niyah, atau la soma man lam yubayyitin niyah atau kama qala. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak menginapkan niatnya. Ya. Lah, karena wajib niat di malam, maka untuk bulan Ramadan itu wajib setiap malam. Nah, kalau puasa wajib Ramadan dan semisalnya, dari besok mau puasa ya setelah sholat maghrib atau sebelum terbitnya fajar harus niat. Kalau dia mau melaksanakan sholat puasa wajib Ramadan yang adaannya ataupun yang qadhaannya, nazar, kafaroh dan semisalnya itu wajib dari setelah sholat maghrib atau sebelum terbitnya fajar niat. Kalau bulan Ramadan dia wajib niat setiap malam. Nah, setiap malam wajib niat. Karena itu kalau dia Hadramut khususnya di Tarim itu niat itu dari setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib ketika membaca wirid, di tengah-tengah membaca wirid itu imamnya mengingatkan makmum akidun niatan shaum. Nah, jadi mengingatkan untuk makmumnya untuk niat puasa. Akhirnya mereka niat. Nanti setelah tarawih lagi, setelah tarawih mereka mengingatkan makmumnya untuk niat lagi. Ya. Jadi bukan sekali tapi 2 kali. Ya, 2 kali setelah sholat maghrib dan setelah sholat tarawih. Karena untuk sholat maghrib lebih aman. Karena kalau di kebiasaan kita ya, di kebiasaan kita orang sholat tarawih itu kan jarang. Ya. Mentok 3 shaf itu di hari-hari pertama. Setelah itu maju 2 shaf. Bahkan bisa sampai maju sampai menjadi 1 shaf. Bahkan bisa lebih maju lagi 1 shaf tidak sempurna. Nanti tambah lagi, mundur lagi nanti. 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf. Buri. Muncul meneng. Kata finish muncul meneng. Muncul lagi, masuk lagi mau finish. Nah, akhirnya kalau nggak karena kebiasaannya itu niat setelah taraweh, akhirnya kalau nggak taraweh dia nggak niat. Kalau nggak niat, akhirnya puasanya nggak sah. Ya, puasanya tidak sah karena tidak menginapkan niatnya. Tidak menginapkan niatnya. Nah, tapi disunahkan. Disunahkan untuk bulan Ramadan ya, niat di malam pertamanya dengan taglid mengikuti madhabnya Imam Malik. Walaupun itu dalam madhab Imam Syafi'i tidak cukup. Di dalam madhab Imam Syafi'i sekali niat di malam pertama Ramadan itu nggak cukup. Harus dilakukan setiap hari. Jadi setiap malam. Nah, tapi disunahkan. Walaupun tidak cukup, disunahkan untuk mentaglid mengikuti madhab Imam Malik. Tujuannya yang pertama untuk mensahkan puasa yang ia lupa niat menurut madhabnya Imam Malik. Ya, menurut madhabnya Imam Malik untuk mensahkan puasanya. Mensahkan puasanya di hari dia lupa menginapkan niat untuk puasa wajibnya menurut madhab Malik. Bukan menurut madhab Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Malik. Berarti ada anjuran tetap qadha. Ada anjuran tetap qadha. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala sempurna puasa 1 bulan penuh. Untuk jika ia mati sebelum selesainya Ramadan.
dapat 10 hari puasa mati. Nah, dia dihitung menjalankan 1 bulan penuh kalau malam pertamanya dia niat untuk puasa 1 bulan. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena niatnya. Ya, karena niatnya ia mau menjalankan 1 bulan penuh, tapi ternyata nggak sempat menjalankan 1 bulan penuh karena meninggal, dia mendapatkan seperti orang yang puasa 1 bulan penuh. Nah itu. Karena Habib Hamid bin Umar Hamid Ba'alawi yamilu ila gaulil ga'il bi adami karahati tib li-shaim fi Ramadan yaumal Jum'ah. Ada beberapa yang dimakruhkan dalam puasa, diantaranya menggunakan wewangian. Ya, diantaranya menggunakan wewangian. Tapi Al-Habib Hamid bin Umar Hamid mengambil pendapat yang menyatakan tidak makruh menggunakan wewangian bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kan disunahkan kalau kita pergi memakai wewangian yang harum. Yang harum ya, yang harum. Jangan yang enggak harum. Ada minyak wangi tapi enggak harum. Jenenge minyak wangi tapi enggak harum. Pakai yang harum. Nah, yang harum itu berarti seger. Nah, itu harum. Kalau ngeluno itu bukan. Nah, akhirnya sing hadir Jumatan tadi itu fresh, mendengarkan khutbah kena minyak wanginya tadi ini enggak harum. Nah, apa namanya? Nah, enggak harum berarti apa? Bukan busuk apa? Walhasil baunya enggak, akhirnya langsung ini ndelok khotib ya, ngeluh gara-gara baunya misalnya. Nah, enggak, cari yang lho aku seneng sing iki. Ojo senengmu. Lah kon gawe ya jadi wong. Lah kalau senengnya kamu pakai ketika kamu sendirian. Kamu di kamar mandi gawein, atau kamu sholat di rumah malam pakein kalau kamu memang seneng itu. Tapi kalau keluar jangan senengnya kamu, tapi senengnya orang. Lah aku ngeluh lek gawe kok ngono. Ya sejak gawe ae kon. Daripada kon seneng tapi wong senep. Yang kamu senep kan bukan satu orang, banyak orang. Lah kamu nyenengkan diri kamu tapi menyusahkan yang lain. Ya mendingan jangan kamu pakai. Yang penting ojo lebus. Ya, yang penting jangan bau badan kamu. Nah, ini sunnah memakai wewangian. Nah, tapi ada yang mengatakan makruh memakai wewangian pada hari Jumat bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan enggak makruh. Nah, itu yang diambil pendapat oleh Habib Hamid bin Umar Hamid. Ya, mengambil pendapat tidak makruh memakai wewangian pada hari Jumat ketika sholat Jumat di bulan Ramadan. Nah, karena ada masalah gini. Idza ta'arada baina adam istimalihi li karahati lis-shaim wa qabul hadiyatihi qad dimithani li daf'i kasri khatiril muhdi li anna dar al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ada idza ta'arada, jika berlawanan ya, berlawatan antara tidak menggunakan karena makruh bagi orang yang berpuasa dan menerima hadiahnya, ya, itu maka dahulukan yang kedua. Ya, dahulukan yang kedua untuk apa? Untuk mencegah apa namanya itu? Kasril khatir itu mencegah apa? Menyakiti perasaan. Ya, agar tidak menyakiti perasaan yang memberikan hadiah. Karena mencegah kerusakan, ya, mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada memperbaiki. Ya, ada kerusakan. Nah, ini misalnya tembok rusak, ini butuh diperbaiki. Mana yang didahulukan? Yang rusak didahulukan, jangan yang diperbaiki. Ini nggak rusak, cuma butuh perbaikan. Ya yang rusak dulu aja perbaiki. Itu lebih didahulukan. Nah, jangan memperbagus catnya sedangkan talangnya bocor. Kan gitu ya. Nah, tempel dulu talangnya, perbaiki dulu talangnya, baru perbagus catnya. Percuma kita memperbagus catnya kalau talangnya bocor. Lah itu dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, wallahu a'lam.
Sakallahu rab'an halla fihi alladhi ahwa wa man hubbuhu al-qurbu kal-manni was-salwa kharidatu husnin wadatun aryahiyatun minal ghaniyati tahirati anil aswa laha manzarun kal badri inda tamamihi wa tharun bihi kasyahdi yashwi minal adwa wa qaddun kawasnil bani inda tidalihi yamisu idha habbat riyahus saba zahwa tukhawifuni bil bu'di inda dalaliha walakin laha qalbun alal bu'di la yakwa idza lamani fihal adhulu safahatan fada'hu fa inni la ujizu lahu da'wa sabani hawa wa huwa mimma ujizuhu wa qad qala fiha al-arifuna wal fala taghwa wa an sahibi tanbihi baitani yudhkara wa narwihima in sahha anhu alladhi yurwa fahasbuka wanzil haithuma nazalal huda wa kun haithuma kanat tawarru wa taqwa wasir fi tariqil qawmi wadba' sabilahum fadhaka sabilun ma asadda wa ma atwa wa khudh bi kitabillahi jalla jalaluhu ala kulli halin tablughil ghayatal quswa wa iyyaka wa dunyal gharura wa hubbaha wa itharaha fal hirsu min a'zamil balwa wa kun dzakiran lillahi fi kulli halatin wa kun mukhlisan lillahi fi sirri wan najwa wa kun amilan lillahi bit ta'ati allati hiya zadu lil ukhra wa da kullaman alwa wa kun amilan lillahi bitta'ati allati hiya zadu lil ukhra wa da kullaman alwa wa salli ala al-hadin nabi Muhammadin alaihi salatullahi ma tharatil anwa walhamdulillahi rabbil alamin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا
كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وأسواك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك سبيل هداك والحقني بأسفياء اللهم انزلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلفى لديك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بنيتك والإقبال والصلاة والحال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع أزواجه رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا راح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا منهم من إمام وجد الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم من المدرسين ومحبين ومتقين بهم وإلى الروح سيدنا ماجد الله بن عيسى وسيدنا بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الوجيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاوي بن ابي بكر السكران والعلماء المختار واخوانهم والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الاردني والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبسي سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الفجي بن مرعاصي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله البارك والرشاد وغزل والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم المتلقين بهم الارواح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاوي والحبيب عبد القادر بن حسن السقاوي والحبيب عبد القادر بن قدبان السقاوي والحبيب عبد القادر بن احمد السقاوي والحبيب الحبيب سمي محمد باهرون الحبيب عبد الله بن ابي بكر السقاوي سمي محمد السقاوي واصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبهم المتلقين بهم لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ولارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله واحياهم من يوم الدين بحقهم على الله وأسرهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سبيل ويرزقنا فهم النبيين ويهدى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا دين الدنيا بالنصر وبدن الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صلى وعلى من حمر وعلى من وما شيخنا وما قصنا وما طلبت ربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية وذرية وجل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك البصيرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا اللهم لا اللهم نزل قلوبنا لتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين.